Ya, teman-teman semuanya, sebagai pembuka dan juga mukadimah, saya ingin mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita, ingin memuliakan kehidupan kita, maka Allah itu akan mendekatkan kita kepada ilmu. Ya, bukan ilmu biasa, bukan ilmu umum, bukan ilmu dunia, tapi yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena ilmu agama inilah yang membuat kita semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah ingin mengangkat derajat kita, memuliakan kehidupan kita, maka tandanya itu adalah Allah akan mendekatkan kita dengan ilmu agama. Nah, itu ya. Seperti itu. Nah, kenapa Allah ingin memuliakan seseorang itu ditandai dengan ilmu? Ya, tandanya seperti ini. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, sahabat semuanya, coba deh. Kalau kita sekolah SD, SD itu kan 6 tahun ya. Kang Azam SD 6 tahun sama ya. Belajar 6 tahun. 6 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Waktu yang lumayan lama 6 tahun itu. Coba bayangkan teman-teman semuanya, kalau kita belajar serius di usia SD selama 6 tahun, pertanyaannya, ya, lulus SD, sudah belajar 6 tahun, kira-kira kalau kerja, kerja jadi apa lulusan SD? Kemarin saya ngisi di Esteh gitu ya, saya tanya ke bisnis owner-nya, "Pak, bisa nggak, lulusan SD kerja di sini?" "Nggak bisa." Gitu ya, nggak bisa kerja lulusan SD ya. Jadi kasir nggak bisa, jadi OB nggak bisa katanya. Oke, tambah 3 tahun lagi, 6 tambah 3 berarti 9, 9 tahun belajar serius. Pertanyaannya, jadi apa? Jadi presiden. Hmm, presiden apa? Gitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya ternyata nggak bisa 9 tahun belajar, lulusan SMP nggak bisa jadi apa-apa, ya. Kemudian terus berapa berapa lama orang belajar supaya bisa kerja di sini minimal level OB? Minimal ternyata lulusan SMA, 12 tahun belajar menempuh pembelajaran hanya untuk sekedar bisa jadi OB, hanya untuk sekedar bisa jadi kasir Indomaret, Alfamart, ya. Ternyata butuh waktu 12 tahun. Coba bayangkan teman-teman semuanya. Ya, 12 tahun kalau kerja profesi ternyata untuk menjadi karyawan Alfamart bagian kasir aja atau OB itu ternyata butuh ilmu, butuh waktu belajar 12 tahun. Maka teman-teman semuanya, kalau kita ingin posisi yang lebih dari itu, maka harus ditambah lagi waktu belajarnya, harus kuliah. Kuliahnya di mana? Kalau mau lebih tinggi lagi posisinya, maka harus kuliah lagi. Dan begitulah, dengan ilmu itulah yang akan membuat derajat hidup kita di dunia karena ilmu dunia. Maka untuk mendapatkan keistimewaan kemuliaan di dunia saja kita butuh belajar. Kita butuh ijazah, kita butuh legalitas yang menandakan bahwa kita sudah menempuh pembelajaran dan disitulah kita layak memperoleh jabatan di dunia. Maka teman-teman semuanya, ketika Allah ingin memasukkan kita ke surga, mengangkat derajat kita di dunia, maka Allah akan dekatkan kita dengan ilmu. Maka ilmu inilah teman-teman semuanya, ilmu agama inilah yang akan menjadikan kita menjadi para penghuninya surga. Kenapa? Karena kalau Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga, menjadikan kita calon-calon penghuni surga, maka mau nggak mau Allah itu akan mendekatkan kita kepada ilmu yang mengarahkan ke surga, yaitu ilmu agama. Kan seperti itu. Maka teman-teman semuanya hari ini mudah-mudahan ini tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman semuanya karena Allah Subhanahu wa taala sedang mendekatkan teman-teman semuanya ke dalam ilmu agama. Walaupun yang kita bahas saat ini adalah dunia, tapi yang jelas adalah dunia ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang kehidupan dunia ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat, aturan-aturan kalau kita mau hidup di dunia dan berujung di akhirat itu seperti apa, maka forum-forum seperti ini adalah forum yang sangat tepat. Makanya jangan sampai ini adalah pertemuan pertama teman-teman semuanya. Dan tentu belajar itu di mana saja, bukan cuma di sini, bukan cuma di forum-forumnya yang ada saya dan juga Kang Azam, kepada siapa aja. Karena ketika kita berdoa iya karena budua iya karena stain, yakinlah ketika itu adalah pelajaran agama, itu adalah kajian, itu adalah
mentoring agama, webinar agama yang berkaitan dengan kita semakin taat pada Allah, maka yakinlah itu petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Nah, teman-teman, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah, sebelum saya membahas terkait dengan tujuan ya, bagaimana tujuan kita itu punya nilai-nilai dan bagaimana tujuan itu, Allah tetapkan dalam sebuah syariat. Berarti ini pertemuan pertama materi pembuka yang harus membuat teman-teman semuanya istiqomah. Karena kan yang terpenting dalam agama, yang terpenting dalam setiap forum, yang terpenting dalam setiap pembelajaran bukan memulai, tapi menyelesaikan. Nah, kita ini kan gampang memulai tapi sulit untuk menyelesaikan. Namanya istiqomah. Dan ternyata ada posisi yang lebih tinggi daripada istiqomah, yaitu husnul khotimah. Kan seperti itu. Proses paling berat itu adalah istiqomah dan rejeki akhir yang kita harapkan itu adalah husnul khotimah, akhir yang baik. Dan ini adalah perkara yang sulit. Kenapa sulit? Karena hadiahnya surga. Kan gitu ya, simpelnya seperti itu ya. Kalau gampang-gampang biasanya hadiahnya sepeda. Makanya biasanya kalau mau dapat sepeda kan tinggal ngapalin nama ikan, kan selesai. Gitu ya. Tapi karena kita tujuannya adalah surga, maka harus rela berlelah-lelah, rela untuk mengorbankan apapun kadang-kadang untuk mencapai sesuatu yang kita tuju, yaitu kehidupan akhirat. Nah, maka teman-teman semuanya, yang pertama yang perlu saya yakinkan dalam forum ini adalah bahwa ketika Allah menetapkan sebuah aturan untuk diri kita, maka sebagai seorang muslim yang kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dulu bahwa apapun aturan yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan untuk kita. Itu ya. Apapun aturan itu. Menurut kita masuk akal ataupun enggak, yang jelas adalah ketika itu sudah menjadi ketetapan Allah, maka itu menjadi kebaikan untuk diri kita. Baik secara langsung kita rasakan maupun tidak kita rasakan. Nah, maka teman-teman semuanya, syariat Islam, apa yang sudah Allah tetapkan dalam Quran dan Sunnah menjadi aturan kehidupan untuk kita, apapun itu, mau yang masuk akal ataupun tidak masuk akal, itu adalah sumber kebaikan untuk diri kita, sumber kebahagiaan untuk diri kita. Maka ketika ada sesuatu yang kita langgar syariat Islam, baik yang kecil maupun yang besar, maka itulah tanda-tanda kerusakan dalam hidup kita. Nah, itu dulu yang perlu kita yakini. Karena tidak bisa dipungkiri ya, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi itu adalah akibat satu hal, akibat kita menjauhi atau nggak nurut sama aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berhak mengatur kehidupan kita adalah zat yang menciptakan kita dan menciptakan apapun yang ada di sekitar kita. Maka siapapun diri kita, maka kita wajib turut ikut serta dan taat pada zat yang menciptakan itu. Nah, sama seperti Bapak Ibu semuanya ketika beli kendaraan ya, beli motor atau mobil, itu kan Bapak Ibu beli yang buat siapa? Yang buat pabriknya. Maka ketika Bapak Ibu beli di pabriknya, maka konsekuensinya adalah ketika kita memiliki motor, mobil, atau kendaraan yang dibuat oleh sebuah pabrik, maka konsekuensinya adalah taat sama aturan-aturan, rules of game, aturan-aturan manual book yang diciptakan oleh yang menciptakan kendaraan tersebut. Ya, makanya kalau kalau ibu-ibu punya motor Honda, maka wajib taat sama pabrik Honda. Ketika kita tidak taat terhadap pabrik Honda, maka motor kita pasti akan yang terjadi adalah kerusakan, ya. Kata pabriknya, ya ini dalil pabriknya mengatakan bahwa harus ganti oli maksimalnya 3 bulan atau setelah kilometer 2000. Nah, ini saya tahu karena saya sering perawatan kendaraan ya, gitu. Nah, kan seperti itu. Tapi coba orang yang nggak mau taat ya, orang yang nggak mau taat sama aturan itu motor-motor saya. Ngapain saya harus taat? Ngapain harus ganti oli? Kan kemarin waktu beli motor dikasih oli sama bengkelnya, sama pabriknya. Ngapain saya harus ganti oli? Nah, nggak nurut tuh, gitu ya. Kemudian, apa yang terjadi dengan kendaraan kita? Maka siap-siap akan ada kerusakan yang terjadi akibat ketidaktaatan yang dilakukan oleh kita, ya. Yang itu kaitannya dengan peraturan perusahaan untuk kendaraan kita. Nah, istilahnya seperti itu. Maka siap-siap, nah
Itu pun terjadi ke dalam diri kita, karena kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit bumi ini juga adalah ciptaan Allah dan kita yakin itu dari kecil itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah itulah yang akan menjadikan kerusakan dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, seperti itu dulu ya. Ini menjadi pondasi dasar yang wajib dipahami terlebih dahulu sehingga apapun nanti yang saya sampaikan pasti akan kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi dan terus kembali kepada bagaimana Allah memandang aturan ini. Itu ya. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita berbicara tentang tujuan dalam penciptaan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan itu semuanya dalam aturan-aturan yang menghiasi kehidupan kita. Seperti itu ya. Itu pondasi yang perlu teman-teman semuanya pahami terlebih dahulu. Nah, oke, baik. Sebelum saya lanjutkan teman-teman semuanya, ini ada ritualnya ya. Apa ritualnya, teman-teman harus kenal dulu siapa saya gitu ya, supaya teman-teman semuanya bisa lebih trust lagi kepada saya, gitu ya. Nah, termasuk kenapa kita tidak mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa jadi karena kita belum terlalu mengenal siapa Rasulullah. Teman-teman semuanya, di awal saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Abdullah Ramli, Personal Development Trainer. Kemudian ada lembaga Benefit Indonesia, ini adalah salah satu lembaga training personal development. Kemudian basic saya di marketing, saya punya modul training Amazing Selling Trainer dan juga modul pembelajaran yang berkaitan dengan sales, gitu ya. Kemudian ini beberapa aktivitas saya, gitu ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita akan berbicara tentang timah, tentang tujuan, tapi bukan sebatas tentang, goal, bukan sebatas tentang dream, tapi ketika kita merencanakan sesuatu, punya yang namanya tujuan, maka tujuan itu harus ada nilainya. Qimah itu adalah benefit, ya, nilai dari suatu perbuatan, ya. Atau bahasanya itu adalah yang namanya tujuan itu namanya adalah niat. Ada lagi satu lagi namanya al-quwwah. Quwwah itu artinya adalah motivasi, dorongan. Dorongan kita melakukan sesuatu. Tapi qimah, qimah itu berkaitan dengan nilai suatu perbuatan. Ketika itu adalah tujuan, maka itu menjadi pondasi dasar kita melakukan sesuatu. Maka di awal kita akan membahas tentang nilai suatu tujuan. Yang pertama teman-teman semuanya, ketika kita tersesat di kota besar, metropolitan, di Jakarta lah ya, maka akan menjadi permasalahan yang sangat besar ketika kita tersesat, ya. Nah, permasalahannya adalah kenapa kita tersesat? Ya, kok bisa-bisanya tersesat? Karena orang tersesat itu adalah orang yang punya tujuan, gitu ya. Kalau orang nggak punya tujuan, mereka nggak tersesat sebenarnya. Hanya saja mereka nggak tahu mereka mau kemana. Kan seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim itu juga sama. Kita ketika Allah ciptakan di dunia ini itu merasa tersesat atau tidak itu tergantung diri kita. Karena ternyata ada manusia-manusia yang menganggap bahwa ya biasa saja. Nggak merasa tersesat. Kenapa nggak merasa tersesat? Karena nggak punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, pasti kita akan merasa tersesat. Dan ketika kita merasa tersesat, itu tandanya bersyukur dulu. Berarti kita punya tujuan yang ingin dituju. Kalau kita nggak punya tujuan yang ingin dituju, mau tersesat ataupun enggak, itu bukan permasalahan besar. Kan seperti itu. Karena orang yang merasa tersesat, itu adalah orang yang punya tujuan. Nah, kan seperti itu. Dan perlu kita ingatkan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini dan ada kita di dalamnya, berarti penciptaan itu ada yang namanya tujuan. Makanya nggak mungkin hidup ini nggak punya tujuan. Kan seperti itu. Maka apa yang kita lakukan ketika kita tersesat? Ya sekarang gampang, buka HP, cari Google Maps. Kan Google Maps juga bingung, ya. Ketika ditanya mau kemana, kemudian kita jawab terserah kemana aja. Kan nggak bisa juga. Google Map juga bingung kalau nggak punya tujuan. Sama ketika teman-teman semuanya naik ojek, naik Gojek gitu ya, pasti akan ditanya tujuannya kemana. Kita isi nggak tahu, terserah kemana aja. Ngapain naik ojek?
Kan seperti itu. Nah, maka teman-teman semuanya ini yang akan kita lakukan ketika kita punya tujuan, kemudian tersesat, pasti akan mencari jalan. Kan seperti itu. Maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata tujuan itu penting dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak punya tujuan, kita nggak tahu nih mau ngapain. Ya, tiba-tiba ada di Jakarta. Ngapain ya saya ke Jakarta? Saya nggak tahu mau kemana. Ini kan menyulitkan diri sendiri, ngapain ke Jakarta kalau nggak tahu mau kemana? Kan seperti itu. Kadang-kadang kan kita mengunjungi sebuah tempat, suatu tempat itu kan karena ada tujuan yang ingin dicapai. Kan nggak pernah ya, tiba-tiba, "Aduh pengen ke Monas." Ngapain ke Monas? Ya ngapain aja, pengen foto sama Monas. Nah, misal seperti itu kan tetap walaupun kecil, tapi punya tujuan. Tujuannya adalah pengen foto langsung di sana. Kan seperti itu tujuan. Kan nggak ada orang pengen pergi ke Monas, kemudian ngapain ke Monas? Nggak tahu saya mau ngapain. Pokoknya ke Monas aja. Kan ngapain? Kan seperti itu. Nah, maka biasanya kalau kita tersesat di perkotaan, biasanya kita akan buka Google Maps. Nah, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita tersesatnya di hutan belantara? Nggak ada sinyal, nggak ada matahari, tersesat di dalam hutan. Nah, bagi orang yang nggak punya tujuan, ya sudah pasrah aja, mau ngapain lagi. Kan seperti itu. Tapi bagi orang yang dia itu punya tujuan, dia akan berusaha mencapai tujuannya apapun yang terjadi. Maka dia akan berusaha melihat matahari, melihat arah mata angin, kemudian melihat aliran sungai dengan cara apapun. Maka pertanyaannya, kenapa orang itu nyari sungai? Karena pengen keluar dari sini. Pertanyaannya, ngapain di luar? Pasti ada sesuatu yang ingin dia tuju. Maka disinilah teman-teman semuanya pentingnya sebuah tujuan. Kan seperti itu. Maka apa jadinya jika hidup ini nggak punya tujuan? Maka teman-teman semuanya, apapun aktivitas kita, ketika kita tidak punya kimmah, ya, bahkan tidak punya tujuan, apalagi tujuannya itu bernilai, gitu ya, tidak punya tujuan ketika melakukan sesuatu, maka sebenarnya kita itu nggak tahu mau ngapain. Maka hidup ini hanya sekedar hidup, kan seperti itu, ya. Ketika kerja kita nggak tahu kenapa kita kerja, gitu ya. Itu sama seperti kerbau yang disuruh kerja di sawah. Kan seperti itu. Kerbau tahu nggak kenapa bajak sawah? Kan nggak tahu. Yang dia tahu adalah hidup hanya sekedar untuk kerja. Kan gitu. Jangan-jangan kita seperti itu. Ngapain kita kerja? Ngapain kita bisnis? Ya bisnis aja, ya kerja aja. Kan seperti itu. Nggak punya tujuan yang ingin dicapai. Melanjutkan sebuah rutinitas yang diinstal oleh orang tua kita. Nah, dulu kan kita diinstal sekolah. Ya ngapain sekolah? Ya nggak tahu, pokoknya saya sekolah. Ini ada yang menarik ya. Ada 10 orang siswa itu disurvei, ditanya kenapa mereka sekolah. Ternyata 7 orang itu mengatakan bahwa nggak tahu kenapa saya sekolah. Gitu ya. Kemudian orang ke-8 ditanya, "Kenapa sekolah?" "Ya mau ngapain lagi? Di rumah saya nggak ada teman." Itu orang ke-8. Orang ke-9 ketika ditanya, "Kenapa nggak sekolah?" Dia mengatakan bahwa kalau nggak sekolah nggak dapat jajan. Nah, orang 10 dia baru bilang, "Kenapa kenapa kamu sekolah?" Nah, orang 10 ini jawab, "Karena saya punya mimpi yang harus diwujudkan." Nah, akhirnya ditanya lagi, "Terus mimpinya apa?" Nah, itu dia, "Saya nggak tahu." Gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya, anak-anak sekolah sekarang itu nggak tahu mereka sekolah tuh mau ngapain. Yang jelas adalah mereka disuruh oleh orang tuanya. Kan seperti itu. Maka kalau hidup kita sudah dewasa seperti ini, masih nggak tahu kita ini kerja buat apa, kita ini bisnis buat apa, berarti apa bedanya kita dengan panda? Gitu ya, tahu ya panda ya? Ini bukan kungfu panda. Panda itu kan kerjanya makan, tidur, main, makan, tidur, main, makan, tidur, main, makan, tidur, main. Ini mirip anaknya siapa gitu ya, makan, tidur, main, makan, tidur, main, makan, tidur, main. Panda kerja nggak? Kalau dia kerja, dia harus sekolah dulu. Lihat panda sirkus, dia kursus. Panda sirkus, dia kursus. Apa bedanya dengan kita disekolahin dulu untuk mendapatkan keahlian tertentu? Tapi pertanyaannya adalah, apakah panda itu tahu kenapa dia disekolahin? Enggak. Ya, kemudian dia masuk ke profesional, panda profesional. Dia masuk ke dalam sirkus, dia kerja di sana. Pertanyaannya, apakah tahu dia tuh kerja buat apa? Kan enggak. Kan enggak pernah kan kita lihat panda kerja melakukan itu demi menafkahi anak dan istrinya.
Kan nggak pernah kita menemukan itu, ya kan? Nah, maka teman-teman semuanya, hidup seorang muslim, apalagi ketika kita, seorang muslim, penciptaan kita ke dunia ini aja sudah diingatkan oleh Allah, bahwa tujuan kita hidup cuma satu, bukan yang lain, yaitu ibadah. Kan seperti itu. Maka ketika tujuan hidup kita itu adalah ibadah, jadikan apapun yang kita lakukan di dunia ini harus bernilai ibadah. Kerja, bisnis, itu bisa jadi ibadah. Kalau apa? Kalau sesuai dengan syariat Islam. Jadi bisnis itu nggak wajib, yang wajib itu adalah bisnis sesuai dengan syariat Islam. Gitu teman-teman ya. Kerja bagi seorang laki-laki wajib gitu ya, tapi yang lebih wajib dari itu adalah bekerja dengan jalan yang halal. Kalau bisnis kan nggak wajib, itu pilihan aja. Kan seperti itu. Tapi kalau kita memutuskan berbisnis, ya wajib menggunakan syariat Islam, kan seperti itu. Maka kita lihat kehidupan kita. Ada orang-orang, bukan di sini ya, ada orang-orang yang sibuknya luar biasa. Hari Senin sampai Jumat dia kerja. Sabtu Minggu kadang-kadang juga harus masuk kerja. Rumah hanya dijadikan sebagai tempat numpang tidur dan tempat naruh cucian kotor. Kadang-kadang seperti itu. Dapat deadline, dapat tugas yang luar biasa. Kemudian di akhir tiba-tiba dia pensiun. Dan setelah pensiun dia nggak tahu. Ini saya sudah pensiun, terus ngapain lagi? Tinggal menunggu kematian, kan seperti itu. Maka teman-teman semuanya, ketika kita sudah melakukan apapun, kemudian ternyata kita tidak sampai kemanapun, itulah yang namanya dengan stagnan life. Orang yang nggak punya tujuan, itu sedang jalan di tempat. Namanya stagnan life. Jadi gini teman-teman semuanya, orang yang mengalami stagnan life, itu adalah orang yang bergerak, yang bekerja, yang berusaha. Bukan orang malas, bukan orang yang diam. Dulu kan kalau kita dengerin training motivasi, ayo gerak, ayo berusaha, ayo ikhtiar, ayo kerja, kan seperti itu. Ya kan? Untuk apa? Untuk membuat seseorang itu bergerak. Tapi ternyata teman-teman semuanya sekarang eranya itu adalah ada orang gerak, banyak kerja, usahanya banyak, tapi ternyata tidak mencapai apapun dalam kehidupannya. Itulah yang namanya stagnan life. Jangan-jangan kita sekarang sedang mengalami yang namanya stagnan life. Apa itu stagnan life? Kita berusaha ke sana kemari, mengejar ini dan mengejar itu, capeknya luar biasa, dan masalahnya adalah kita nggak dapat apapun dan kita nggak sampai manapun. Itu yang menjadi permasalahan. Stagnan life itu bukan cuma jalan di tempat. Bahkan ada orang-orang keras banting tulang, lari, bahkan bukan cuma lari, maraton, lari panjang. Bahkan bukan cuma maraton, larinya Apa jauh, dari dia tadi? sprint. Aduh, sakitan. Baru sentuh doang. Ya. Nah, maka dari situ teman-teman semuanya, itu tandanya adalah orang tersebut sedang mengalami fase yang namanya stagnan life. Itu ya. Nah, hati-hati teman-teman semuanya. Jangan-jangan kita termasuk ke dalam orang yang mengalami stagnan life. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sedang mengalami stagnan life atau tidak? Gampang. Yaitu adalah bagaimana kita memandang kehidupan kita hari ini, saat ini. Apakah lebih baik dari masa lalu atau lebih buruk? Ya, kata Nabi, kalau hari ini lebih buruk daripada masa lalu, berarti kita orang yang celaka. Kalau hari ini sama aja dengan masa lalu, berarti kita orang yang rugi. Dan orang yang rugi itu adalah orang yang stagnan life. Oke ya. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya. Nah, apakah kita punya tujuan? Nah, jika kita punya tujuan, maka yang pertama, hidup kita akan terarah. Apapun yang terjadi, kita tahu posisi kita di mana. Dan ketika orang yang punya tujuan, ketika mengalami stagnan life, dia tahu bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang harus dia raih, ada sesuatu yang harus dia capai. Maka tidak mungkin orang yang punya tujuan itu mengalami fase ini. Gitu ya. Nah, tadi saya katakan sama seperti naik mobil, naik taksi, pasti ditanya tujuannya kemana. Gitu ya. Termasuk orang yang dia itu punya tujuan, hidupnya pasti akan semangat.
Termasuk orang yang punya tujuan, hidupnya pasti akan bahagia. Maka ketika manusia itu melakukan rutinitas, dia pasti akan mengalami yang namanya kejenuhan. Tapi bagi orang yang dia itu melakukan sesuatu tapi dia punya tujuan, maka tidak akan pernah yang namanya ada kejenuhan. Maka tujuan yang seperti apa? Maka tujuan itu teman-teman semuanya punya nilai. Dan nilai inilah yang menentukan kualitas tujuan kita. Nah, dalam Islam namanya qimah, nilai suatu perbuatan, nilai suatu tujuan. Nah, ada orang-orang yang melakukan sesuatu ya tujuannya adalah untuk qimah madiyah. Qimah madiyah itu adalah duit, materi. Pokoknya kalau nggak ada duitnya saya nggak mau. Gitu ya. Nah, ini qimah madiyah. Ada orang melakukan sesuatu, qimahnya adalah insaniyah. Insaniyah itu tolong menolong, sosial. Ini nilai yang kedua. Nilai yang ketiga itu adalah khuluqiyah, akhlak, berbuat baik, sopan santun. Nah, karena nggak enak, nah biasanya gitu kalau bisnis gitu ya, karena nggak enak gitu ya. Nah, dan juga qimah terakhir itu adalah qimah ruhiyah. Pertanyaannya adalah, lalu qimah mana yang paling baik? Jangan dulu dijawab, kita jelaskan satu-satu dulu ya. Yang pertama teman-teman semuanya adalah qimah madiyah. Qimah madiyah itu eh, qimah madiyah itu yang berkaitan dengan kita melakukan sesuatu itu karena uang. Dalam Islam, kita melakukan sesuatu karena uang itu tidak salah, itu tidak haram. Dalilnya apa? Dalilnya adalah huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezeki, hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Ini kita diperintahkan untuk kerja. Makanya kalau orang kerja, kimahnya adalah madiyah. Kalau orang bisnis, kimahnya adalah madiyah. Ya, makanya saya nggak setuju dengan harga temen. Kita ini bangun bisnis bukan bangun yayasan. Kang, masa jualan begini mahal banget sih? Harga temen bisa kali harga temen, kan gitu ya. Kita ini bisnis, bisnis itu yang dicari untung, bukan pertemanan. Kalau mau temenan nanti di rumah. Ya, jangan hubung-hubungkan masalah pertemanan dengan bisnis, kecuali Anda mau bangun yayasan. Makanya kalau bisnis, kimahnya adalah madiyah. Yang dikejar adalah harta. Boleh atau enggak, ini namanya kimah, ini namanya tujuan. Dalam Islam memang diwajibkan seperti itu. Tapi kan kita harus infak dan sodako, itu beda lagi. Kan bisa kita infak dan sodako dengan keuntungan setelah kita berbisnis. Bukan dari barang-barang yang kita jualkan. Ya kecuali memang kita lebihkan untuk itu nggak masalah. Tapi niat utama seseorang pebisnis, seseorang berbisnis itu bukan pelit, tapi memang yang dikejar itu adalah keuntungan. Memang wajib untung. Bisnis itu wajib untung. Enggak wajib ya. Bisnis itu harus untung. Nah, wajib sama harus sama aja ya. Maksudnya, dalam Islam itu adalah kita nggak diwajibkan dalam bisnis itu untung. Karena untung itu adalah sebab akibat. Kan seperti itu. Ya, tapi kita diwajibkan terikat dengan hukum syara saat berbisnis. Tapi yang kita kejar dalam bisnis itu adalah keuntungan. Kan nggak ada orang bisnis yang dikejar itu adalah kerugian. Nah, makanya nggak usah dicampur adukan. Makanya yang namanya bisnis ini profesional. Nggak ada hubungan kedekatan, apalagi harga temen. Ya, ini nggak ada yang seperti itu. Karena yang dicari dalam bisnis itu adalah keuntungan utamanya gitu ya. Makanya harus ada perhitungan kalau misalnya mau infak dari produk yang kita jual belikan. Karena nggak masalah dalam Islam ketika kita berbisnis yang dicari itu adalah duit. Karena memang tujuan bisnis adalah nyari duit. Nah, setelah duitnya punya, baru bisa kita gunakan untuk yang lain. Ya, intinya ini. Ya, ini namanya qimah madiyah. Ya, maka tujuan kita melakukan bisnis, yaitu nilainya harus nilai materi. Ya, kalau bisnis pakai nilai yang lain, misal ya, yang kedua, qimah insaniyah, tolong menolong gitu ya. Kita harus startup nih, startup bisnis, baru startup bisnis. Tiba-tiba ada tukang minta-minta, ya, ada tukang minta-minta.
kita kimahnya kimah insaniyah, tolong menolong gitu ya. Bisnis tapi tujuannya tolong menolong. Tiba-tiba ada yang minta-minta, "Pak, lapar, Pak. Belum makan selama seminggu, Pak. Tolong, Pak." Gitu ya. Kemudian kita kasih. Cuman masalahnya adalah pengemis itu bukan satu orang. Coba, kalau 100 orang datang minta ke kita semuanya, habis dagangan. Kan gitu. Makanya nggak bisa kalau bisnis itu kimahnya, nilainya itu adalah nilai nilai insania. Karena nilai insania ini dalam Islam disebutkan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Nah, ini namanya kimah insania. Makanya kalau kita infak dan sodako, itu bukan kimah materi. Ini kalau saya infak sama anak yatim, kira-kira apa untungnya buat saya? Bukan. Gitu ya, ini namanya kimah insania. Makanya nggak bisa dicampurkan dengan kimah madiyah. Kalau madiyah itu adanya di bisnis. Ya, kalau mau ngasih orang, ya orang miskin, anak-anak yatim, satu dua orang kan nggak masalah. Cuman masalahnya ketika ada 1.000 anak yatim datang ke perusahaan kita, kemudian kita nggak enak karena kimah insania ini kan saya kan bisnis ini yang memang untuk orang-orang miskin. Akhirnya dikasih semuanya. Ya, masalahnya adalah bisnisnya nggak akan jalan. Kan seperti itu. Nah, maka inilah yang kedua namanya kimah insaniyah ya. Ini nilainya adalah tolong menolong, nggak ada untung rugi di sini. Gitu ya. Ini kimah yang kedua, nilai suatu perbuatan. Yang ketiga khuluqiyah. Kimah khuluqiyah ini yang langsung yang saya warnain ya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Menepati janji apabila berjanji, wasabirina fil ba'sa dan sabar dalam kemelaratan, wadorro penderitaan, wahinal ba's dan masa peperangan. Nah, dari sini ini namanya khuluqiyah. Khuluqiyah itu adalah perbuatan baik ya, jujur, amanah, sidik, bisa dipercaya. Nah, ini namanya qimah khuluqiyah, maka perbuatan kita kepada ibu kita gitu ya, itu qimah khuluqiyah. Maka nggak ada untungnya. Apa untungnya saya berbuat baik pada ibu saya? Oh, supaya dapat warisan. Ah, bukan. Gitu ya. Termasuk seorang orang tua kepada anaknya, ya, menyayangi anaknya itu masuknya ke dalam qimah khuluqiyah. Makanya kan nggak ada yang perhitungan. Orang tua ya, bapak kita misalnya, "Nak, ini kalau kamu makan sehari 10.000 nanti bayar ya, kalau udah kerja." Kan nggak gitu. Kenapa? Karena kimahnya adalah khuluqiyah, bukan madiyah. Gitu ya, termasuk yang terakhir. Yang terakhir adalah qimah ruhiyah. Qimah ruhiyah ini nilainya ibadah, dan ini tujuan dari penciptaan Allah kepada kita. "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Itu ya. Nah, maka pertanyaannya tadi, kimah yang manakah yang paling baik? Nah, ini menjadi permasalahan kita dan pertanyaan kita. Ada kimah madiyah, insaniyah, khuluqiyah, dan ruhiyah. Mana yang paling baik? Jawabannya adalah semuanya paling baik. Bagaimana cara menentukan semuanya paling baik? Sesuai dengan syariat Islam. Maka itu semuanya bernilai ruhiyah dan menjadi pahala. Contoh, ya, ketika kita berjihad, jihad, ya, ketika kita berjihad, maka itu yang digunakan di situ adalah kimah ruhiyah. Kalau yang digunakan adalah kimah insaniyah, maka ketika kita akan membunuh orang yang dia itu menghina Nabi, kemudian memerangi ajaran agama Islam, orang-orang Yahudi misalnya gitu ya. Saat kita ingin menghukum mereka, ya itu kan harusnya ruhiyah, itu adalah perintah Allah. Yang namanya perintah Allah nggak ada nilai yang lainnya. Coba kalau kita pakai kimah insaniyah, ya ruhiyah, pakai kimah insaniyah, maka kita akan melihat, aduh, ini kalau dibunuh anaknya banyak, istrinya nanti gimana? Gimana ya? Kan seperti itu. Maka nggak bisa, gitu ya. Nggak bisa digunakan kimah yang lain. Tetap yang digunakan adalah kimah ruhiyah. Nah, begitupun dengan kimah-kimah yang lainnya. Ini bukan berarti tidak berpahala, ya. Maka teman-teman semuanya syariat Islam sudah mengatur semuanya sesuai dengan porsinya. Ya, kalau waktunya sholat, maka itu akan menjadi kimah ruhiyah.
Kan seperti itu, nggak bisa terhubung ya bahwa qimah ruhiyah itu lebih baik daripada yang lainnya. Ya, qimah ruhiyah itu kaitannya dengan ibadah langsung ya, bukan menjadikan semuanya jadi ibadah itu beda lagi gitu ya. Karena semuanya itu harus bernilai ibadah itu beda lagi. Tapi qimah ruhiyah ini adalah benar-benar orang itu melakukan sesuatu tok sesuai dengan perintah Allah dan juga harus bernilai pahala pasti. Yang lain juga sama, sesuai dengan perintah Allah ya, berkaitan dengan akhlak. Nah, itu juga bernilai pahala. Nah, kan seperti itu. Termasuk berbuat baik dan juga bekerja itu harus mendapatkan harta. Tapi aturan-aturan dalam bekerja tetap terikat dengan hukum syara. Nah, maka teman-teman semuanya, di antara kimah ini mana yang paling baik? Yang paling baik adalah ketika kita melakukan itu sesuai pada tempatnya dan sesuai dengan aturan Islam yang tadi. Makanya ada dalil-dalil yang saya terapkan di Qimah Madiyah, apa dalilnya? Maka jangan campurkan qimah yang lainnya di situ. Apakah boleh mencampurkan qimah ruhiyah? Nggak usah dicampurkan. Kenapa? Karena tata caranya itu yang dimubahkan. Terserah kita gimana aja cari duitnya. Yang penting halal. Kan gitu. Maka saat itu pun yang kita lakukan, walaupun tujuan utamanya adalah harta, maka itu akan dapat pahala. Kemudian khuluqiyah juga sama, gitu ya. Ketika kita berbuat baik karena itu memang perintah Allah, maka tujuannya memang berbuat baik. Kan nggak mungkin ya orang berjihad, mohon maaf ya Pak, ini pedangnya agak tajam nih. Kira-kira mau lewat mana nih ya? Kan seperti itu kan nggak bisa. Nah itu ketika contoh ya, memang contohnya agak ekstrim ya. Tapi memang itu untuk membedakan, itu tata caranya. Maka termasuk ketika kita sholat Jumat. Ya ketika kita sholat Jumat, maka nggak ada madiyah, nggak ada insaniyah, nggak ada khuluqiyah. Ya, insaniyah, "Tolong dulu dong saya nih sebelum sholat Jumat." Oh, nggak bisa, ini sudah waktunya sholat Jumat, saya nggak bisa kerja. Bahkan kerja di waktu sholat Jumat, ya itu haram kerjanya. Maka ikuti tata cara sholat Jumat, kan seperti itu. Mana yang terbaik sholat Jumat atau nolong orang? Ya tergantung, gitu ya. Kalau nolong orang darurat, misal ya, azam nih, "Zam, lagi mau sholat Jumat, sudah telat pas azan," gitu ya, azan ternyata, ah, antum ini lari itu sholat Jumat, lewat sungai gitu ya, saking jauhnya, itu keburu azan, tiba-tiba di sungai antum lihat nenek-nenek tenggelam. Zam, tolongin." Antum bilang ke nenek-nenek itu, "Nek, tunggu Nek, saya sholat Jumat dulu, urgen nih, urgen, saya sholat Jumat dulu, nanti saya balik lagi." Gitu ya, sholat Jumat dulu, gitu ya, setelah sholat Jumat balik lagi ke situ, neneknya udah nggak ada. Gitu ya. Nah, maka hal-hal yang seperti itu, mana yang lebih diutamakan? Maka yang diutamakan adalah qimah insaniyah. Maka sholat Jumat jadi gugur karena itu darurat ya. Nolongin nenek-nenek dulu gitu ya. Nenek-neneknya ditolongin, selamatin, ternyata sholat Jumatnya selesai. Apakah dosa tidak sholat Jumat? Enggak, karena itu adalah darurat. Nah, hal-hal yang seperti ini teman-teman semuanya gitu ya, yang saya maksud qimah yang manakah yang paling baik? Ya tergantung kesempatannya, sesuai dengan syariatnya yang mana. Maka kembalikan qimah ini kepada syariat Islam yang mengatur itu semuanya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Kang Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.